Bib, saya mah hari ini mah malas dagang tuh. Kenapa tuh? Banyak yang utang. Padahal nih setiap orang yang belanja di sini tuh ngomonginnya pinjol mulu. Mereka minjam ke orang tapi kesini masih ngutang. Bib. Ya Allah. Kacau. Itu hukum pinjol sendiri gimana sih? Bib? Pinjol itu ya nggak boleh haram. Karena di dalam pinjol kan ada riba. Ada riba. Kan ada bunganya kan. Sedangkan dalam Al-Quran Allah katakan yamhaqullah riba wa yurbis shadaqat. Dalam Al-Quran Allah katakan Allah menghilangkan keberkahan dari riba, sedangkan Allah memberikan keberkahan dengan sedekah. Jadi orang yang bermain riba itu tidak akan ada keberkahannya. Apapun itu. Apapun itu. Misal, contoh, orang saking ngebetnya pengen dapat amal jariah, orang itu ngebangun musola, masjid, pesantren itu pakai uang pinjol, gimana hukumnya? Waduh. Kalau sedekah dengan pinjol ya. Dalam hadis itu Rasulullah katakan apa? Mata sadaqo ahadun bisadaqatin min thayyib. Wala yaqbalullah illa thayyib. Dalam hadis Rasulullah katakan tidaklah seorang bersedekah kecuali dengan sedekah yang baik atau yang halal. Dan Allah tidak menerima kecuali dengan sedekah yang halal. Artinya apa? Ketika kita pengen bangun masjid, pengen bangun majlis, pengen sedekah dengan harta yang haram alias pinjol, ya tidak diterima. Dan tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan dan tidak mendapatkan pahala juga. Apaan kalau hasil pinjol dipakai karaoke boleh dong? kan dipakai nyumbang kan nggak boleh? Ya nggak boleh juga. Kenapa? Pertama pinjolnya sudah haram, dosa. Apalagi pakai karaoke. Double. Kalau karaoke-nya dengan LC. Kalau nggak ada sama LC? Ya karaoke-nya boleh-boleh aja, tapi pinjolnya itu haram. Oh, berarti kalau tadi pinjol dipakai buat amal jariah nggak boleh, kemudian dipakai buat karaoke nggak boleh, berarti boleh dong pakai main slot. Tambah. Karena dosa negatif menghapuskan dosa negatif yang lain gitu. Pemikirannya gitu. Itu kalau di mobil jet mania. Sepek dosanya maksudnya. Terkait riba sendiri, Bib. Batasannya sampai di mana, Bib? Maksudnya gimana? Misal begini, karena sekarang kan masih banyak nih kayak contoh ke Ana aja banyak yang nawarin pinjaman Bunga-bunga. coba telepon Bib, angkat dulu Bib. Kalau misalkan batasan riba itu apapun itu, walaupun misal dibalutnya dengan syariah. Tapi kan tetap ada hitungan, Bib. Misal begini, Ana nggak tahu ya sampai mana ininya. Misal begini, Ana pinjam uang ke salah satu perbankan, dalam tanda kutip perbankannya syariah, itu kan ada ijab kabul dan lain sebagainya. Tetapi itu kan menurut pendapat NK, menurut keyakinan NK, itu kan sama saja dengan riba karena masih tetap ada presentasi. Misal setahunnya presentasinya 3% atau 4%. Tapi hanya dibalut beda nama aja sih, jadi bagi hasil. Itu seperti apa? Ada kalimat hilahnya mungkin ya. Ada hilah itu apa, Bim? Hilah itu kayak apa bahasa Indonesia hilah itu ya? Kayak apa namanya? Apa bahasa Indonesia hilah itu? Hilah itu akan jadi alasan semata untuk pengecualian. penyebab untuk bisa merubah hukum tersebut, ada hilah namanya. Berarti pengakalan dong. Pengakalan terkait hukum dong. Iya, makanya oleh karena itu lebih baik tinggalkan. Sudah, kalau kita pengen berkah ya sudah, kita lebih baik tinggalkan. Kenapa? Kadang-kadang kan orang-orang zaman sekarang kan mengejar keinginan target sampai memaksakan diri untuk minjem dan lain-lain. Karena Allah itu sudah ngasih sesuai porsinya. Karena rezeki itu tidak akan pernah tertukar. Semua rezeki itu sudah ditakar dan tidak akan pernah tertukar. Tuh, satu pertanyaan lagi dari NK. Tadi bisik-bisik, Bim. Saya ada pertanyaan sendiri. Jangan lempar ke orang. Jadi begini. Alhamdulillah, Ana itu kan kemarin NK katanya. NK itu. Iya. Jadi kan ada proyek besar nih, Bim. Peluangnya ada. Kalau peluang itu harus ditangkap hari ini, Ana harus kerjasama sama perbankan. Kerjasama loh. Apapun itu mungkin dengan perbankan syariah, ataupun itu Ana bekerja sama dengan perbankan. Dalam rangka tanda kutip Ana menangkap peluang. Itu harus secepatnya. Bisa sebenarnya Ana nggak pakai perbankan, tapi mungkin nunggu 1 sampai 3 tahun ke depan. Mungkin 3 tahun ke depan baru Ana bisa kerjain.
Nah, tapi ketika nunggu 3 tahun ke depan itu kan nggak meski nanti peluangnya bakal kita nggak tahu ya 3 tahun ke depan peluangnya masih ada atau enggak. Ya sebenarnya lebih baik sabar menunda keinginan daripada berhutang yang akhirnya menunda ketenangan. Berarti keinginan itu dalam konteks keinginan kita. Tapi kalau misalkan proyek Ana itu menyangkut hajat banyak orang gimana, Bib? Ingat di Allah itu tadi seperti saya bilang semua sudah ditakar. Kalau memang rezekinya haji mau sampai kapanpun itu bakal jadi miliknya haji. Aji bukan haji. Aji. Kalau memang semua sudah ketentuannya rezekinya buat antum nggak bakal ketukar. Berarti sabar aja jangan ambil gitu. Sabar. Walaupun misalkan ada yang bergantung misalnya 2.000 orang kelaparan nggak apa-apa sabar aja dulu. Nggak mungkin kelapar. Wah ini namanya hilang. Kan Ana nanya dan memastikan supaya Ana tidak salah langkah. Kalau hukum syariat itu sudah seperti itu emang kalau apapun alasannya jika kita menggunakan riba ya sudah itu berarti haram. Bahkan dalam Al-Qur'an fa illam taf'alu fa dan biharbi minallah wa rasulih. Kalau kamu kata Allah nggak ninggalin riba, kamu sudah menantang perang dengan Allah dan Rasulnya. Ana kalau nggak salah pernah dengar riba itu dosanya lebih berat dibandingkan berzina dengan ibu kandung. Betul sekali. Iya betul dengan sekali. Ibu kandung kan? Iya dengan ibu kandung karena banyak 70 pintu menuju riba. Makanya hati-hati. Sekali riba itu dosanya apa tadi? Minimal dosanya itu seperti dia menzinai ibunya sendiri. Kalau misalkan kita contoh anak-anak kan juga pengusaha, tidak pasti ada sedikit-sedikit seperti apa anak nyimpen uang di perbankan gitu kan itu masih ada uang. Kalau untuk menghilangkan maksudnya niat kita kan udah baik nih Bim. Untuk supaya keluar dari 70 dosa menuju riba itu anak harus seperti apa? Jadi ya kalau orang-orang yang sudah terlanjur riba terus bagaimana hukumnya? Ya sudah taubat dengan taubatan nasuha, lunaskan hutangnya, selesaikan masalahnya. Terus apa? Tadi wat bi sayyi'atal hasanata tamhuha. Barengin keburukan dengan kebaikan. Niscaya keburukan tersebut akan terhapuskan dengan kebaikannya gitu. Karena kalau dari pandangan saya sendiri itu Bib, kayaknya untuk di zaman modern ini tuh susah kalau kita tidak manage uang dengan bantuan perbankan juga tuh Bib. Kalau bagi saya Bib. Yeah. Nah, dan benar-benar kalau misal orang tersebut sebenarnya emang secara pada dasarnya ini cuman pengen menyimpan uang aja secara niatnya Bib. Tapi kan tetap aja dapat tepat gitu-gituan walaupun nggak ngerti sih orang itunya. Itu saya. Saya cuma nyimpan uang aja. Saya juga sempat terjerat tuh secara tidak sengaja. Saya beli mobil, akhirnya ujung-ujungnya apa? Ya udah nggak berkah rezeki saya. Karena memang kadang-kadang orang-orang itu terlalu melaksakan mungkin karena gaya hidup, karena apa namanya karena circle pertemanannya banyak yang flexing, yang toksik dan lain-lain itu terbawa arus akhirnya dia memaksakan untuk dirinya untuk minjam uang untuk apa? Untuk beli mobil, untuk beli lain-lain. Kalau dengan sekarang tuh sebenarnya riba itu entah pinjaman gitu tuh ada bahasa lainnya Bib. Kalau misal saya mengaplikasikannya perkara ini ke pay later Bib. Misal kita membeli HP yang harusnya 9 juta. Dengan pay later dicicil tuh hitungannya cicilan Bib. Jadinya 12 bulan jadinya tuh 11 juta ya tuh. Itulah yang namanya. Itu salah juga Bib. Ini HP-nya Bib. Aman HP. Tapi kalau bisa Bib. Ternyata nih. Iya itu. Parah banget semua. Itu dia. Tapi kalau misal Bib ada di pay later lain tuh ada beberapa. Cicilan 0%. Nah, ada 0% tuh maksudnya gini. Kita nyicilnya tuh sebulan. Jadi itu kita beli sekarang dapat barangnya sekarang ada 3 bulan, nanti. Ada 3 bulan juga ya. Nah, itu gimana, Bib? Ya aman kok 0% sih. Kalau 0% aman, Bib. Oke. Kalau ini itu berapa nih? 0%. 0%. Pokoknya tidak semua bunga indah kecuali bunga di dalam riba. Gitu. Sama bunga indah. Terus ini Bib, apa hukumnya kan banyak nih Bibnya. Ini kasus Bib, banyak kasus nih. Contoh nih Bib. Saya di sini ya. Allah, anak nggak bohong, anak nggak bohong Bib. Anak baca ini. Tar. Assalamualaikum, Pak Haji. Anak mau jual rumah. Mau lebaran kemarin, pas mau tahun baru kemarin Bib tanggal 9. Pak Haji, pinjam uang dong. Anak tanya kan, buat apa? Temen Bib ini. Nah, dia bilang buat nutupi hutangnya di kantor.
Terus anak gak jawab kan. Nah terus dia saking anak gak jawab lagi, nelponin gak angkat-angkat, terus nelpon, ini saya mau jual rumah aja lah. Katanya beli rumahnya. Buat anak tanya lagi buat apa? Dia bilang buat bayarin utang itu. Nah tadi yang awal dia pinjam uang ke anak buat bayar utang, itu seperti apa? Kan kalau bagi anak sendiri yang nggak ngerti hukum, mungkin kalau Habib kan secara hukum agama, fikih dan lain sebagainya kan mengetahui dan belajar ya. Kalau anak kan enggak. Itu seperti apa Bib hukumnya? Gali lubang tutup lubang. Sebenarnya gali lubang tutup lubang itu nggak wajib, secara syariat tuh nggak wajib. Ya, karena apa ya? Pertama dilihat memang kalau memang kinerja orang tersebut baik, dalam artian dia usaha, dia ikhtiar, dan memang ekonomi lagi sulit, itu ya kebijakan si penghutangnya, kembali lagi ke kebijakan si penghutangnya harus disunahkan juga bagi orang yang menghutang itu Pak, meringankan beban yang dihutangi ketika memang yang menghutang ini orang baik, orang jujur, dan memang kinerjanya baik tapi memang ekonominya lagi sulit, itu disunahkan juga sebagai penghutang itu untuk meringankan atau menambahkan jangka waktu untuk mengasih waktu dia untuk bayar hutang. Jangan sampai kalau sampai gali lubang tutup lubang itu kan menambahkan masalah, menyelesaikan masalah dengan masalah kan gitu, itu tidak dianjurkan dan tidak diwajibkan seperti itu. Kecuali atau dia seperti tadi ada yang bisa dijual tuh, dia lebih baik dijual. Berarti benar jual rumah. Iya, lebih baik dijual rumah daripada dibanding dia hutang lagi. Karena apa? Takutnya gini Ji, takutnya contoh ke perorangan, dia ke haji dia awalnya baik gak ada hutang, tapi gara-gara hutang nanti apa? Hubungan renggang dan lain-lain. Menghindari itu semua, makanya tidak diwajibkan. Kalau melemparkan hutang ke orang itu gimana Beb? Jadi saya punya hutang nih, yang bayar dia nih. Gak boleh lah. Gak boleh kan? Gak boleh. Nah soalnya ada satu negara Beb, hutangnya banyak nih. Nah terus jadi dia melempar ke warganya. Jadi setiap warga tuh setiap lahir ada brojo tuh udah dikasih hutang Beb. Wah itu dia ngeri juga bahasanya. Ada di mana? Tokage. Zimbabwe Tenggara gitu ya. Gitu. Gak boleh lah. Pokoknya kamu lihat di dalam Al-Quran ayat yang paling panjang bahasa apa? Hutang. Bahas hutang. Oh serius Bib? Iya, di Al-Baqarah 1 lembar itu ayat yang paling banyak. Tadarusnya tadi? Tadarus? Semua udah lewat. Udah lewat Al-Baqarah itu jangan. Tadi udah ke Yasin Bib. Oh udah ke Yasin, Masya Allah udah ke Yasin loh. Saya udah di berapa di Yasin tuh, Masya Allah. Saya udah di Al-Insyirah Beb. Wah. Gak boleh karena hutang itu memang bahkan Rasulullah pun berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Rasulullah sampai berdoa, ya Allah jauhkan aku dari perbuatan dosa dan terlilit hutang. Karena bahayanya dengan hutang. Karena la yaghfiru lisyahid illa dain. Kata Rasulullah gak bakal diampuni orang yang mati syahid kecuali hutangnya. Walaupun dia mati syahid tapi kalau ada hutang tertunda dulu. Karena hutang ini hablum minan nas. Hubungannya dengan manusia. Harus diberesin. Harus diberesin. Merugi berarti Beb ya yang kalau ada hutang. Terus apa menurut Habib seperti apa Beb? Ini lagi kejadian Beb. Orang yang hutang itu lebih galak Bib. Jadi harus diapain orang kayak gitu Bib? Nah. Ada doa-doa tertentu. Itu tidak tahu adab itu seperti itu. Awalnya ketika minjem duit kayak kucing. Pasti tagih kayak macan. Anjing kasar banget. Terus ada nggak Bib? Semisal ini kita berbagi aja untuk teman-teman yang melihat tayangan ini, mudah-mudahan kalau yang punya hutang kita doakan, amin, mudah-mudahan semoga dilunaskan, digampangkan. digampangkan. Oleh karena itu mungkin satu pertanyaan dari saya, apakah ada Bib amalan-amalan atau pernah saya mendapatkan satu riwayat bahwa ketika membaca sholawat 10.000 kali itu 100.000 kali itu akan cepat lunas dari hutang, apakah benar Bib? Iya, sholawatnya benar, tapi kalau tanpa ikhtiar ya itu dusta namanya. Berarti kalau misalkan kita 24 jam salawat terus. Iyalah, tetaplah. Karena apa? Karena Nabi aja yang dekat sama Allah, yang langsung hubungannya dengan langit, ikhtiar, kerja, ada usahanya. Masa ada kalau kita ngadain ibadah doang tanpa ada ikhtiar, sama aja kita kurang sopan sama Allah, kurang adab sama Allah. Seakan-akan Allah tuh pembantu kita. Menjadikan Allah tuh pembantu kita. Karena kita kalau punya pembantu, Mbak tolong buatin ini, yang buat siapa? Pembantu kita mah duduk santai. Itu juga contoh orang yang minta doa lunas hutang tapi gak mau ikhtiar. Yang ibadah sujud ruku tapi gak mau ikhtiar. Itu seperti itu kurang adab sama Allah. Berarti kalau gitu ya harus ikhtiar dong, harus ikhtiar. Karena apa ya tadi Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kehidupan, Allah berikan kepada kita siang hari, malam hari untuk kita berikhtiar. Kalau Beb bayar hutang pakai pahala gimana Beb?
Jadi kan ada istilahnya sholat subuh 2 rakaat dan sunnah itu melebihi dunia dan isi-isinya. tetap nggak bisa lah. Itu gimana cara mengkonversi pahala itu jadi uang biar bayar hutang? Bib? Terus satu lagi, oh iya, Nggak boleh. Hutang kan ada hubungannya dengan manusia. Masa lampiasnya ke Allah yang bayar hutang? Kamu lah. Kamu nanti ikhtiar harus bekerja. Tetap ada ikhtiar dohir dan ada ikhtiar batinnya. Ikhtiar dohirnya kerja, usaha. Ikhtiar batinnya doa sama Allah. Kayak ada satu lagi Bib judulnya usaha jeung doa itu. Apa? Ada judul lagu usaha jeung doa. Wah, gimana lagunya? Itu usaha. Iya. Bagus masuk tuh. Terus gini Beb, ini satu pertanyaan. Satu ini lagi dari saya. Ada orang berhutang ke anak. Tadinya kerja sama lah. Terus hutang ke anak. Mungkin sekitaran 200 sampai 300-an lah juta. Itu ditagih itu susah banget, Bim. Alasan A, B, C, D, E sampai udah besok mau transfer, besoknya berapa ya segala macam. Terus saking mangkalnya, abis itu Ana bilang begini, bro, udah nggak usah dibayar hutangnya. Wallah, Ana ikhlas. Tapi Ana bilang gini, Ana ikhlas, tapi dengan catatan kita barter ya rezeki Anda buat saya. Kalau sikap Ana kayak gitu gimana, Bim? Tadi sikap haji, maksudnya rezeki Dia ya. buat saya. Maksudnya gimana contohnya rezeki itu? Saya tukar hutang dia ke saya sama rezekinya dia seumur hidup gimana? Sebenarnya Baiknya gimana? Ya lebih baiknya gini aja, lebih baiknya antum ikhlaskan, tapi tetap antum ibaratnya nggak ada salahnya mendoakan kebaikan bagi dirinya dan keduanya sudah baca karakter manusia itu dengan tadi dengan Dirham dan dinar. Makanya ketika sudah tahu nih dia itu memang nggak mampu dan dia tuh banyak mungkin mengingkari janji, ya udah kau lunaskan hutangnya dengan catatan tidak boleh ada lagi ikatan keuangan dengan antum. Pertemanan tapi ngomong masalah ini udah nol. Itu lebih baik. Jangan sampai Jangan ngedoain itu jelek. Iya, kalau itu kan ikhlas tapi setengah-setengah. Ada syaratnya, kalau ikhlas itu tanpa syarat. Ikhlas itu tanpa syarat. Ana WA lagi lah. Iya sudah. Nanti Allah balas pahalanya lebih berkali lipat ke antum semuanya insyaallah. Amin. Jadi Beb, kesimpulannya Beb, boleh hutang asal Bayar.